isu tentang bahwa polisi itu tidak bisa dipercaya, polisi itu cawe-cawe, polisi itu menjadi alatnya Pak Jokowi, itu semua dimulainya oleh PDIP. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bunda Mary dari Lampung. Oke. Dan ya, terima kasih. Sini, Bu, boleh. Dan saya sebenarnya satu kampung dengan Bapak Susno Duaji. Oke, atau di sini Bu, naik ke sini nggak apa Bu? Oke. Oh gitu, baik. Nah, iya. Jadi ini Wong Kito semua nih ya. Bang Kodari, Pak Susno, siapa lagi? Iya. Prof Leli. Wah, dari Yang Wong Kito pertama tadi dibahas ya terkait dengan GMKR. Gerakan merebut kedaulatan rakyat. Gerakan merebut kedaulatan Ibu anggotanya rakyat. atau ibu pesertanya? Saya salah satu undangan. Undangan? Ya, Ibu tadi siapa saya sebenarnya hadir. kok diundang? Saya aktif di Ormas Gerakan Dakwah Badan Kontak Majelis Taklim dan sering juga menyampaikan aspirasi bersama kawan-kawan ketika ada penyampaian aspirasi. Oke, tadi kan Ya. menyebut GMKR tadi. Ya, GMKR tadi saya menangkap agak sedikit di apa ya? Diarahkan seolah-olah itu akan ada gerakan makar. Oke. Tidak, Pak. Jadi Bapak nggak hadir tadi. Jadi GMKR itu adalah Tadi ya, tadi ya. Tadi saya hadir di sana. Ada videonya Bu, nanti saya putar ya videonya. Sebentar. Boleh dikirim kalau. Gerakan merebut kembali Kirim. kedaulatan rakyat ya. Di mana itu adalah berupa pembahasan terkait politik, ekonomi, hukum, sumber daya alam dan kedaulatan wilayah dari tangan oligarki. Itu Pak. Ya. Jadi jangan seakan-akan mau dibelokkan ke gerakan makar gitu. Nah, itu yang pertama. Sebentar. Itu yang pertama. Tadi juga Pak Kodari kan bicara terkait dengan ada 5 juta hektar Lahan sawit ilegal. sampai 9 juta hektar ya. Itu tidak dikuasai oleh pemerintah. Pertanyaan saya ya, itu siapa selama ini yang menguasainya? Oligarki kah? Penguasa yang sedang berkuasa pada hari itu kah? Kemudian pemimpinnya selama ini berbagai macam perusahaan dan kebun sawit Bu, mulai dari yang besar sampai yang kecil. iya, hari ini di zaman Bapak Prabowo itu baru mau diambil alih. Sedangkan pertanyaan kami sudah berapa lama itu dikuasai oleh oligarki atau penguasa sebelumnya? Dan adakah tanggung jawab daripada pemerintah sebelumnya sehingga tanah seluas itu yang seharusnya diperuntukkan untuk kesejahteraan rakyat Indonesia tetapi dipegang oleh hanya seseorang yang entah itu siapa. Dan kenapa juga ditutup-tutupin? Bilang aja ini dikuasai oleh siapa? Di masa kepemimpinan siapa? Apakah penguasa pada hari itu menerima fee dari orang yang memegang tanah itu selama itu? Ya. Yang terakhir, yang iyalah, kami ini rakyat sedang susah, ya. Oke. Kalau tadi juga dikatakan banyak ya, bantuan tadi disampaikan juga kepada masyarakat PKH dan sebelumnya. Tetapi berbanding kebalik dengan apa yang disampaikan oleh Kang Ubed. Kenyataannya di masyarakat, karena saya bersentuhan langsung dengan masyarakat ya. Yang ada itu hari ini ada efisiensi anggaran yang berakibat hampir 16.000 di kabupaten saya saja ada penonaktifkan BPJS dan sekaligus secara tidak langsung PKH-nya juga dinonaktifkan. Itu yang terjadi Kabupaten sebenarnya. mana? Kabupaten Lampung Utara. Oke. Nah, yang terakhir, maaf ya. Saya ingin tadi karena ada disampaikan, apakah Bapak Jokowi itu baik? Tadi dijawab ya. Ya sangat baik Bu. Sangat baik ya. Begini. Luar biasa, presiden luar biasa. Siap. Tetapi di satu sisi ya, kalau Pak Jokowi itu baik, kenapa dibiarkan hari ini anak bangsa bertikai? Hanya gara-gara 1 lembar ijazah. Tanya ke Roy Suryo Bu. Sebentar Pak, seharusnya ya sebagai seorang negarawan
hal yang simpel bisa dilakukan oleh Bapak Jokowi. Ambil saja ijazahnya, dilihatkan di depan publik, ini ijazah saya, silakan untuk diteliti oleh ahli-ahli forensik. Tidak harus memenjarakan anak-anak bangsa yang hari ini akibatnya apa? Antara yang pro dengan Pak Jokowi, antara kita yang pengen tahu keabsahan dan kesahan ijazah itu berantem, bertikai anak bangsa, terpecah belah anak bangsa hari ini gara-gara hanya selembar ijazah yang Pak Jokowi hari ini pun belum siap untuk melihatkan ijazahnya itu di depan publik. Loh, di Polda kan udah, Bu. Di Polda kan udah, Bu. Ini ijazah saya. Silakan kalau ahli-ahli forensik ingin mengujinya, kesahannya, selesaikan. Kalau ada kemarin misalkan, kalau memang seorang negarawan ya, tidak akan membiarkan kemarin Ustadz Gus Nur, kemudian Bambang Tri dipenjarakan. Ya kan? Lah Bu, kalau orang ini memfitnah ada calon-calon orang, lagi yang akan dipenjarakan gara-gara selembar ijazah. Ya, kalau nuduh Padahal memfitnah, hal yang simpel yang bisa dilakukan oleh Bapak baik. Jokowi adalah memperlihatkan ijazahnya. ya Terima orasi, kasih. kasih kesempatan orasi, Bu. Bunda Mary. Ya, Oke. Mas Aiman, saya Ya. coba Ya, putar silakan, videonya dulu ya. Untuk Video tadi. yang saya katakan mengarah ke makar, mau menjatuhkan seorang wapres. Ini video loh, video yang acara tadi siang. Ya. Supaya Ibu juga katanya hadir. Saya Bu, sini dulu. putar aja nih. Dengar ya. Ketiga, menuntut semua politisi, pejabat, aparat, dan tokoh untuk berhenti menjadi pelindung dan kaki tangan oligarki. Empat, mendesak Presiden Prabowo untuk membersihkan pemerintahannya dari unsur yang menghalangi pengembalian kedaulatan rakyat dari penguasaan oligarki. Kelima, ini teknis dari empat yang di atas, khusus terhadap perwujudan kedaulatan hukum dan politik agar dilaksanakan melalui poin pertama, adili Joko Widodo. Dua, makzulkan Gibran. Tiga, reformasi kepolisian. Itu udah sebagian kecil aja. Jadi maksudkan Gibran itu menurut Ibu apa? Memaksulkan wakil presiden yang sah. Itu mengarah, bisa kita debat, interpretasi untuk menjatuhkan seorang wakil presiden itu bukan masuk ke ranah-ranah untuk kudeta atau menjatuhkan wakil presiden yang sah. Itu yang perlu, jangan membangun disharmoni bangsa hari ini, di mana pemerintahan Prabowo Gibran sedang guyup-guyupnya melaksanakan program asta cita mereka. Jadi jangan membuat publik ini serba kacau, Bu. Jadi itu yang saya maksud. Jadi silakan interpretasi mau menjatuhkan wakil presiden itu apa persepsi Ibu? Ya. Ini banyak banget tuntutannya. Itu 3 aja tadi yang saya bunyikan. Jawab Bu, biar saya ngomong juga dikit. Bu, mau jawab Bu? Sini Bu, naik aja Bu, nggak Bu? Ya, ya silakan. Sekarang begini Pak, ya. Itu tadi yang bicara, itu bukan saya. Iya, bukan Ibu. Iya kan? Bukan Ibu memang. Ini Ya. kelompok gerakan apalah itu. Saya nggak tahu, tapi itu yang saya mau katakan. Jangan kita membuat disharmoni ya. Setelah keluar dari rumah Pak Presiden Prabowo, lalu kemudian di luar, di sini ada Pak Said Didu juga di dalam pertemuan ini kan. Lalu kemudian adalah pidatonya, sangat lengkap pidato ini. Hanya kan nggak mungkin saya paparkan di sini dan itu sangat viral hari ini ya. Bahkan pertemuan Pak Repli Harun juga ngomong kami memberi deadline Oktober itu ya. Ada deadline juga Oktober Bang itu. Repli Harun tadi nggak hadir. Wakil Presiden harus gimana caranya supaya Gibran ini
bisa dimaksulkan. Kan itu semua langkah-langkah itu yang bukan satu kejadian. Saya bilang kita bebas membangun diplomasi, membangun kritisasi ya. Tetapi ada batas-batas yang harus memberi pendidikan politik dan hukum kepada warga negara, kepada adik-adik mahasiswa. Mana yang batas-batas yang bisa kita berikan sebagai bagian dari anak bangsa, mana yang rambu-rambu nggak boleh kita langgar Pak, itu sebagai ada satu proses, sistem. Pak. Tidak ada asap kalau tidak ada api, Pak. Ya silakan Kalau Ibu tidak ada asap berinterpretasi kalau, itu. kalau tidak ada api. Kenapa? Apa apinya, Karena Bu? Apa proses apinya? kemarin ketika Mas Gibran mendaftarkan menjadi wapres, itu kan kita dengar bahwa itu ada pelanggaran kode etik, Di mana, Bu? Ada, Bu. ya kan? Kenapa Ibu nggak komplain ketika itu? Kenapa Ibu nggak komplain ketika itu? Sekarang Siapa udah yang nggak sah, komplain? udah Kami jalan. menyampaikan aspirasi kepada waktu Lo itu. aspirasi siapa, Bu? Segelintir orang. Ibu jangan melawan sistem. MK Walaupun sudah segelintir mengesahkan. orang kita punya hak. Setiap warga negara ini punya hak untuk Ya. bicara, menyampaikan aspirasi itu melawan adalah sistem liberal ini, Bu. konstitusional. Ya, Bu. Kan kemarin Oke, Ibu oke, mendukung Anies. Bicara liberal ini menyampaikan jangan dilawan, aspirasi Bu. itu adalah Jangan sekarang konstitusional memprotes diatur oleh hasil, Bu. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998. Ibu kan memilih calon lain, Bu. Sekarang kenapa calon yang terpilih Anda komplain? Ya Kan udah. itu toh. Oke, oke. Jadi Karena gini ya, liberal, karena saya liberal. Makanya saya- jangan melawan sistem liberal ini. Iya, makanya kalau dianggap liberal kayak menyampaikan gitu. aspirasi. Jadi prinsip kedaulatan untuk melaksanakan hak politik rakyat dianggap sebagai liberal. Maka yang bermasalah itu Anda ini bertubi-tubi nih WA masuk. Suruh belajar lagi tuh Bapak itu katanya gitu. Ya, silakan Tapi yang lah. kedua yang Ini dinyatakan oleh Ibu bagian Ibu dari tadi kebebasan dan teman-teman. bergagasan, Bu. Masa kalah sama Anda dengar kalimat dulu Bapak? ya. Silakan, Tadi yang silakan. dinyatakan oleh Ibu tadi dan teman-teman, apa bedanya dengan yang dinyatakan oleh Pak Trisno dan kawan-kawan itu loh? Apa, Bu? Soal? Apa bedanya soal Gibran? Ya, apa itu? Nah, apa bedanya? Saya tanya Anda, apa Ya, bedanya? bedanya apa? Kenapa ibu ini teriak-teriak hanya karena dia tidak punya kekuasaan, dia tidak punya jalur? Biarkan rakyat bersuara. Itu sebab kenapa saya menolak pemilihan itu dikembalikan kepada DPRD. Itu sudah terjadi loh. Kami sudah pernah menjadi bagian yang ada di dalamnya. Dan kalau sekarang Anda tadi menganggap rakyat yang tidak punya pikiran yang luas dan sebagainya, Anda merendahkan rakyat Indonesia. Oh, salah, Ibu. Coba Semua rakyat putar rekaman. Indonesia itu punya pikiran politik yang bagus. Mereka itu cuma mereka tidak punya tempat saja. Orang-orang yang beruntung dalam kekuasaan tiba-tiba berubah. Tidak ada Ibu salah. satu pun ya Salah orang yang masuk ke dalam mempersepsikan- sistem itu bisa merubah sistem. Ibu salah Mereka terseret mempersepsikan ke dalam sistem. kemampuan dan kapasitas orang. orang. Pintar jadi blow on di dalamnya. Salah, Bu. Salah. Ibu salah Siapa yang menangkap. bilang salah? Ya. Nih saksi rakyat. Ada Coba masyarakat lihat yang besok memang harus netizen akan diwakili. bicara apa ya. tentang Anda. Ada Anda masyarakat buktikan yang saja. punya independensi karena kapasitas, Bu. Siapa Ada yang tidak masyarakat punya yang nggak punya kapasitas? kemampuan yang harus Indonesia itu diwakili, Bu. semuanya punya Itulah kapasitas. sistem demokrasi perwakilan Kalau- kita. Siapa bilang Kalau Bung anggota David dewan itu semuanya termasuk punya masyarakat kapasitas? yang perlu diwakili. Oh, Iya. saya Anda bisa merendahkan diwakili rakyat. ketika saya terima tidak bagian karena dari saya sistem. rakyat. Iya makanya. Saya menyerahkan itu pada sistem, Pak. Makanya seperti dalam bayangan Sistem yang sistem Anda bagaimana? ini, Sistem yang Anda bobrok. termasuk masyarakat yang perlu diwakili atau Anda yang mewakili. Iya. Dengan Prinsip sistem hari kedaulatan ini Anda katakan saya menyerahkan perwakilan liberal. saya kepada anggota Anda DPR yang saya perlu coblos. belajar lagi Bukan. berarti. Iya makanya. Itu kan? Jadi Itu perwakilan, Bu. Jadi Anda masuk kategori masyarakat yang diwakili itu. Iya. Oke. Karena sistem kita itu harusnya kekuatan kita di Berarti demokrasi dia Pancasila. yang liberal. Lala. Ya artinya Sistem Bung David representasi ini- perwakilan. Bung David ini adalah orang yang merasa dirinya diwakili. Benar. Kenapa ia merasa diwakili? Karena menurut teorinya Sistem. dia ada orang-orang yang memang nggak bisa mewakilkan dirinya sendiri. Betul. Nah, salah Menurut satunya yang tidak bisa mewakilkan dirinya sendiri itu namanya David Pajung. Ya, karena saya menyerahkan karena sistem yang ada hari ini adalah sistem perwakilan melalui DPR. Jadi saya mencoblos anggota dewan untuk mewakili suara saya. Ya, itulah salah satu kekuatan sudah sistem banyak perwakilan hak kita. yang diambil. Ya Oke, Bang itu. Anies, silakan. Sudah. Ya, saya akan pindah. Nah, tapi Anda mau ngomong dulu bahwa one man one vote itu adalah liberal, harus dikembalikan ke Enggak, DPR dan ini- DPRD.
Ini persoalan perbedaan cara pandang. Jadi Anda berbeda dengan Bung David? Saya beda dengan Pak David. Oke. Saya termasuk orang yang percaya bahwa pemilihan langsung satu orang satu vote itu adalah sesuatu yang baik. Tapi saya juga paham kalau misalnya Pak David punya pandangan lain, karena di dunia tadi juga dikatakan beragam negara mengambil sistem yang berbeda-beda. Jadi nggak ada sesuatu yang lebih salah dari yang lain. Pak David percaya bahwa sebaiknya dilakukan secara tidak langsung. Saya percaya dilakukan sebaiknya secara langsung. That's it, selesai menurut saya. Biarkan kemudian DPR yang menentukan di undang-undangnya maunya bunyinya yang mana. Sejauh ini sih selama ini yang masih diterima adalah yang pemilihan langsung. Oke? Termasuk survei? Termasuk Survei. survei itu apa? Survei apakah pilkada langsung tidak, mayoritas 70% lebih 70%. Oh iya, sorry Ya. saya lupa itu. Iya. Ya. Hasil survei juga menunjukkan mayoritas tetap menganggap bahwa Ya. pemilihan sebaiknya langsung. Jadi kalau Pak David punya pendapat yang berbeda juga nggak apa-apa. Nggak usah pindah, maksud saya dia bagian dari 30% itu. Prof. Lely luar Nggak apa-apa ya, biasa. Fit ya. Nah, saya mau kembali dulu ya. Pindah ke mana, Prof? Saya boleh berpendapat? Ya, oke, silakan. Nggak salah pindah, saya juga ketawa tadi. Ya, saya sebetulnya pertama-tama ingin bicara tentang Pak Prabowo-nya nih. Tapi tadi ada hal yang belum terjawab soal siapa sih yang sebetulnya mulai bicara tentang perlunya Polri ditaruh di bawah kementerian. Oke, balik ke sini, Ya. oke. Kan tadi saya menangkap kesan bahwa itu sebetulnya yang memulai adalah Pak Listio Sigit. Tanpa ada hujan tidak ada angin, tiba-tiba dalam sebuah sidang DPR dia mengangkat itu. Itu tidak begitu ceritanya. Yang pertama kali mengangkat isu ini adalah PDIP. PDIP pada 2024 itu sedang galau-galaunya karena di berbagai pilkada pemilihan kepala daerah mereka mengalami setback yang lumayan signifikan. Dan kemudian mereka menuduh bahwa yang berada di belakang bencana buat PDIP itu adalah polisi. Dan ini waktu itu memang makanya mulai muncul istilah parcok itu. Partai coklat. Partai coklat yang berperan dalam memenangkan Ya, lawan-lawannya istilah parcok kan PDIP. bukan PDIP. Pertama kali yang munculan itu adalah Tempo. Ya, saya lupa. Tempo, bukan. Tapi isu tentang bahwa polisi itu tidak bisa dipercaya, polisi itu cawe-cawe, polisi itu menjadi alatnya Pak Jokowi, itu semua dimulainya oleh PDIP. 2024, 2025, 2026 muncul lagi. Dan ketika itulah Pak Listio Sigit memberi respons. Saya tuh ditawari jadi menteri kepolisian, kata dia. Saya daripada jadi menteri kepolisian, saya milih jadi petani. Dia bilang waktu itu begitu. Jadi saya cuma mau bilang bahwa terlepas dari Anda setuju atau tidak, saya termasuk juga orang yang nggak setuju kalau polisi ditaruh di bawah kementerian. Tapi terlepas dari Anda setuju atau tidak setuju, lagi-lagi kita negara demokratis. Kita boleh berbeda pendapat. Tapi sejauh ini, kalau tidak salah bahkan yang menarik kan Pak Prabowo tuh nggak pernah ngomong soal ini. Dia nggak pernah beri komentar. Yang berkomentar tuh Gerindra. Gerindra tuh bilang kita dukung polisi di bawah presiden. Langsung, ya. Langsung. Itu supaya jelas saja kenapa isu itu akhirnya muncul. Nah yang terakhir Setahu saya sekarang hampir semua fraksi di DPR itu setuju apa? bahwa polisi tetap berada di bawah presiden. Iya. Saya rasa juga betul. Begitu. Itu ininya kan. Termasuk Ya, PDIP jadi, maksudnya. Suara Pernyataan terakhir PDIP itu resmi setuju. partai itu Bahkan- ada di praksi. Ya. Bahwa ada individu-individu yang membicarakan itu tuh biasa saja. Ya. Ya. Tapi kan kesimpulannya nanti ada di praksi. Seluruh fraksi Ya. setuju DPR Bahkan tanpa saya mau terkecuali. mengatakan jauh sebelum itu kita udah mendiskusikan apakah polisi ini masih harus tetap berada di bawah presiden atau sekarang kita coba dia berada di bawah Ya. kementerian. Tapi ternyata tidak disetujui oleh fraksi-fraksi yang ada. Oke. Ya. Oke, itu jadi jelas ya. Tidak hanya Gerindra, hampir seluruh fraksi Oke. mengatakan itu. Ya. Setuju. Saya ingin kembali ke isu yang lebih awal tadi disampaikan. Saya itu terus terang merasa gembira sekali melihat Pak Susno Duaji sebagai orang yang mewakili kelompok oposisi. Istilah kelompok oposisi Anda harus tahu ini datangnya dari Pak Menteri Pertahanan, Pak Syafri kan. Tiba-tiba dia bilang, ini Pak Presiden ketemu dengan kelompok oposisi.
nggak bisa dong dibilang oposisi. Oposisi itu terhadap siapa? Kalau misalnya kan sebetulnya teman-teman Bapak lagi itu Pak Abraham Samad, Said Didu, siapa lagi? Bu Siti Zuhro, Hersu, dan Hersu itu sebetulnya adalah orang-orang yang mungkin mirip-mirip Anda, agak anti Jokowi gitu loh. Ya. Kenapa Anda melihat seperti itu? Jadi yang Iya. hadir di sana itu adalah anti Pak Jokowi. Kalau dalam pandangan saya kan nggak pernah ada nama. Menarik Kan? ini. Saya tadi nanya sama Pak Menarik Susno. kan, itu yang saya sebutkan di awal tadi kan. Apa Kalau itu? kita lihat sebetulnya secara umum, kawan-kawan yang bertemu dengan Pak Prabowo ini Yang kemarin adalah ini? orang, iya ya, adalah orang yang saya sebut adalah orang-orang yang sangat kritis kepada Pak Jokowi, tapi belum tentu itu ke Pak Prabowo. Ya. Itulah yang saya sebut Betul. tadi itu. Ada sekitar 20% sekarang yang tidak berada di lingkaran istana, tapi yang 20% ini kelihatan mayoritasnya justru belum bersentuhan Ya. ke isu Pak Prabowo. Kan saya udah jelaskan. dari awal. Iya. Oke. Cuman memang Pak Prabowo milih-milih. Oke. Ya. Nggak, apa yang Anda melihat? Kan Anda mengklasifikasi itu. Ya. Apa yang menarik dari situ menurut Anda? Ya pertama-tama akan ada penjelasannya, tapi Oke. pertama saya sebut dulu milih-milihnya. Tapi dia nggak mau mengundang orang seperti misalnya Roy Suryo, ya, atau bahkan Rocky Gerung yang sebetulnya dulu adalah orang dekatnya Pak Prabowo kan. Jadi dia kayaknya memilih orang-orang yang masih bisa diajak bicara nih, yang intelek kan. Maksud saya adalah biar bagaimanapun Bu Siti Tapi apa Zuhro- salahnya dengan itu? Nggak ada masalah. Justru kita kan ingin melihat ya. Anda tanya ya, kenapa Pak Prabowo all of a sudden mengundang ada kelompok yang disebut oposisi, walaupun kemudian dikatakan bahwa enggak itu bukan oposisi, kata Mensesnek ya. Itu adalah kelompok kritis ya. Kalau saya lebih gampang lagi, itu kelompok kritis terhadap Pak Jokowi ya. Nah cuman kan pertanyaannya Mas Aiman, Bro Aiman adalah kenapa? Bentar, saya nggak harus. Nanti saya berikan kesempatan. Saya mau berikan kesempatan dulu. Betul Pak Susno kan ada di sana. Anda kritis terhadap Pak Jokowi saja? Saya tidak kritis Pak Jokowi ya. Kalau pribadi saya ya, saya tidak mewakili Pak Abraham, tidak mewakili Pak Said Didu. Saya diri saya. Ya. Yang saya gunakan patokan saya adalah standar yang berlaku, yaitu standar hukum ya. Dalam segala soal. Ya. Nggak ada urusan dengan Pak Jokowi, apa non Pak Jokowi? Ya, saya dengan Pak Jokowi secara pribadi saya kenal, dengan Pak Prabowo secara pribadi saya kenal, tapi sepanjang hal-hal yang berkaitan dengan masalah hukum, kalau saya anggap salah, kalau hukum menganggap salah, bukan saya ya, kalau hukum menganggap salah saya salahkan, tapi kalau hukum menganggap itu benar, saya benarkan. Jadi bukan nggak ada kaitan dengan Pak Jokowi. Jadi tendensius dong Bung Ade nih. Nggak, dia katakan kan bukan saya kan. Kan yang hadir semua di sana Pak Susno, Ya, termasuk Pak tapi Susno kan- berarti. Nggak, saya nggak bilang gitu ya. Tidak, oh iya, Pak Susno, betul. Iya. stop. Loh, kan Ya, Anda kan sekarang Anda berubah lagi nih. Enggak. Yang hadir di sana Anda Nah, katakan saya nggak berubah-ubah. kelompok kritis terhadap Pak Jokowi. Iya. Pak Susno kan hadir di sana. Ya, Nggak, kelompok. benar juga dia katakan. Jadi kalau kita dengar pendapat-pendapat itu ya, ada yang kritis terhadap Pak Jokowi, ada yang netral. Jadi beragam ini. Karena kami yang hadir itu bukan dari satu kayak Saya satu. mau tanya Pak Susno dulu. Ya. Kalau Bung Ade menyebut yang datang ini adalah orang-orang yang dikenal kritis terhadap Pak Jokowi, apakah persoalan ijazah palsu ini menjadi bagian yang didiskusikan dengan Pak Prabowo? Kita tidak pernah dari kami yang hadir tidak Untuk mencoba melihatnya. tidak satu Iya. pun menyampaikan terkait dengan ijazah Pak Iya. Jokowi. Tetapi, nah ada tapinya. Kemudian dalam tapinya, Pak. pembicaraan itu Iya, oke. terbetik gitu, kita jangan membicarakan sesuatu masalah di Republik ini hal-hal yang menarik menyedot energi yang kegunaannya sedikit karena masalah kita besar di depan. Dan Itu kata konteks Pak itulah Prabowo. ijazah maksudnya. Ya, kata Pak Itu kata Pak Prabowo kan? Iya. Walaupun tidak secara eksplisit, tapi yang hadir di situ tahu bahwa itu membicarakan soal ijazah. Ya, ke arah ke sana. Dan artinya Jadi ini pendapat seorang presiden yang sangat bijak. Kenapa? Bayangkan kalau seorang presiden mengomentari perdebatan yang sudah berlangsung sekian tahun ini, misalnya Pak Prabowo mengatakan ijazah itu begini. Kayak apa meledak dia. Betul. Dan Jadi, disitulah saya Bijaknya Pak Prabowo. Saya sebetulnya sedang kasih preteks pendahuluan sebelum saya mau memuji Pak Prabowo nih. Ya. Saya adalah orang yang memang mendukung Pak Prabowo, tapi
Dulu saya adalah orang yang pernah Iya, bilang kritis. jangan pernah dukung Pak Prabowo. Baru belakangan saya menganggap bahwa orang ini oke juga. Iya. Nah sekarang saya melihat Pak Prabowo tuh sangat istilahnya bijak lah tadi. Iya. Jadi saya mau bilang begini. Pak Prabowo ini adalah orang yang salah satu karakternya adalah ingin merangkul. Ya. Saya mau kasih contoh yang paling gampang adalah bagaimana Pak Prabowo berusaha merangkul Megawati. Megawati itu sebetulnya adalah orang yang berulang kali menyakiti hati Pak Prabowo. Tapi setelah Pak Prabowo menang, Berulang kali misalnya, nanti ini nggak ada PDIP jadi nggak fair nih, harus dijelaskan. ya Anda harus tahu sejarah hubungan antara Prabowo dengan Megawati Nah, dari berulang kali itu tahun tentu- berapa? Tentu akan memunculkan hal-hal yang Gak gini dulu deh, saya selesaikan dulu ceritanya. Iya, iya. Enggak, maksudnya harus jelaskan, nggak apa. Enggak, Bebas ya saja. nanti. Ya, gampang. Jangan itu nanti, harus Enggak, sekarang karena nanti dong. akan jadi lupa nanti nggak dibahas. Berulang kali itu agak Ya dalam pertarungan nanti dulu. Nah, dalam pertarungan Pilpres kemarin saja, mereka kan berseberangan, ya. Kan itu serangan yang sangat keras dan itu terhadap Pak menyakiti Prabowo. hati. Berseberangan secara politik. Menurut saya logis kalau seorang yang menang itu mengatakan bahwa dengan yang satu ini kita udah berseberangan ya. Tapi tidak. Prabowo memilih untuk merangkul. Dia bahkan datang Bukan ke soal rumah. menyakiti hati itu Dia maksudnya apa? bahkan datang ke rumah Megawati jawab, untuk menyatakan kita temenan ya. Kan artinya Dia Pak bahkan- Prabowo merasa Rai. bahwa yang dilakukan oleh Ibu Mega di 2024 itu tidak menyakiti perasaannya. Oke, iya, iya. Pak Iya. Prabowo Itu menganggap tafsiran ya ini dari Rai persaingan Rangkuti. biasa. Itu Oleh karena tafsiran. itu ketika pilpresnya selesai, Pak Prabowo datang ke rumah Ibu Mega. Kalau sekiranya Pak Prabowo merasa sakit hati, kan kira-kira gitu. Tidak secepat itu beliau datang ke Ibu Mega. Betul. Nah, makanya Kan saya itu puji. ininya, tafsirannya. Ya, Rai, let me do the talk. Iya, ini soal tafsiran-tafsiran loh ya. Iya, iya. Ya tafsir Anda begitu ya. Boleh. Kalau Anda mau percaya sama dia juga nggak apa-apa. Ya. Kalau Anda mau dengarkan saya lanjutkan nih ya. Jadi dia adalah tipe orang yang semua orang bilang janganlah Pak Prabowo tetap berangkat ke sana. Prabowo bahkan memaafkan siapa namanya Sekjen Hasto. Itu kan luar biasa. Hasto sudah dinyatakan bersalah, dimaafkan oleh Pak Prabowo. Itu kan sebetulnya sebuah langkah untuk mengatakan selesai pemilu ini, selesai pilpres ini, kita udah nggak bermusuhan, kita berteman. Tapi itu tidak dihargai oleh Bu Mega menurut saya. PDIP tidak memberikan respons yang cukup, malah terus-menerus menyerang pemerintahan dan terutama Pak Jokowi. Poin saya, itu adalah contoh yang luar biasa dari Pak Prabowo, merangkul. Bagaimana dia merangkul PSI? PSI adalah partai yang pernah mengatakan bahwa Prabowo itu pembohong. Ya. Tahun 2023 Prabowo datang dong ke PSI untuk mengulurkan tangan untuk bersahabat. Yuk sekarang kita sama-sama. Dan akibatnya PSI kemudian mendukung Prabowo, ya. Jadi kali ini pun menurut saya yang dia sedang berusaha lakukan, ini tinggal nunggu waktu kayak Ubed, Ray, mungkin Rocky Gerung dan segala macam, nanti juga diundang dalam rangka menunjukkan pada teman-teman ini, kita boleh aja berbeda pandangan politik, ya, tapi kita sebetulnya adalah bagian dari Indonesia. Dan nggak ada kaitan dengan Pak Jokowi. Dan nggak ada kaitannya dengan Pak Jokowi. Makanya Pak Jokowi sama sekali nggak disebut-sebut. Bahkan Pak Prabowo tadi menyebut, saya rasa bagus sekali tuh apa yang dikutip Pak Susno. Jangan ya, kita ketemu, tapi jangan bicarakan masalah-masalah yang apa tadi ya Pak Susno bilang, menimbulkan menghabiskan energi. Itu kan luar biasa. Jadi kita harus baca ini sebagai bagian dari upayanya Pak Prabowo untuk kenapa nggak stop sih kita berantem lagi? Selesailah ini. Sekarang sudah semakin jelas nih soal ijazah ini kelihatannya berjalannya hampir pasti ke arah pengadilan kan? Ya sudah, kita nggak usah berantem terus. Dan ini dilakukan menurut saya adalah yang saya ingin puji sekali dari Pak Prabowo. Kalau saya dengar-dengar penjelasan-penjelasan Anda semua, saya memang tiba pada kesimpulan Prabowo adalah orang yang paling bisa kita harapkan sekarang untuk memerangi korupsi di Indonesia. Apa yang dia lakukan itu semua jelas menunjukkan bahwa dia itu anti korupsi. Dan dia punya kekuatan. Kekuatan pertama dia adalah dia punya Gerindra. Dan inilah sebetulnya yang dulu
bermasalah dengan Pak Jokowi itu nggak punya partai. Dia bahkan adalah seorang petugas partai. Orang yang disuruh-suruh oleh bosnya. Dan ketika tidak sejalan dengan bosnya, dia bisa dijelek-jelekin oleh bosnya. Jadi not really strong at that time. Ya, kalau Prabowo tuh memimpin partai yang saya duga 2029 suaranya terbesar, Gerindra, di atas yang lain-lain. Jadi dia kuat sekali sebagai seorang pemimpin, presiden yang punya partai. Yang dia adalah seorang yang punya suara sangat besar didukung oleh masyarakat. Di samping dia, saya minta maaf nih buat para orang yang kritis terhadap Pak Jokowi. Di samping dia ada juga Pak Jokowi. Kenapa ini saya sebut penting? Karena Pak Jokowi itu sampai sekarang, betapapun Anda barangkali tidak terlalu suka dengan Pak Jokowi atau tidak suka pada Jokowi, itu suara approval rate-nya masih tinggi. Saya lupa kemarin itu indikator kasih lembaga survei indikator bilang saya lupa 70 atau 80. 79,9 bisa dibilang 80 lah ya. 80% masyarakat masih mengapprove Pak Jokowi. Enggak, yang Pak Jokowi makanya saya tanya. Pak Jokowi 80. Pak Jokowi 80, Pak Prabowo 80. Jadi dua-duanya tinggi itu. Nah, jadi sekarang dia sudah punya partai besar. Dia juga didukung masyarakat luas. Masyarakat luasnya mendukung Pak Jokowi yang berada di samping dia. Maka dia adalah orang yang sebetulnya tidak perlu punya masalah dengan konstituen, dengan para pemilih. Ketiga, yang penting juga buat Indonesia, tadi kan kita bicara oligarki. Pak Prabowo itu kaya raya. Dia udah bukan orang yang dengan mudah ditaklukkan oleh para apa istilah tadi, oligarkis ya. Oligark ya. Para pengusaha-pengusaha besar itu sekarang ini pada pusing sebetulnya ngelihat Prabowo ini. Main dengan sangat tegas. Sorry yang tadi Anda sebut Bung Hodori, 28 perusahaan kan yang dia cabut izin Sumatera itu, bencana di Sumatera. Ya. 28 itu luar biasa. 1 juta hektar. Itu dia bilang stop, nggak boleh dilanjutkan. Dicabut ya? Ya, dicabut dan sedang dievaluasi. Ya mudah-mudahan jangan sampai ada yang salah dicabut. Ternyata sebetulnya masih bagus, main dicabut aja. Tapi poin saya adalah itu adalah sesuatu yang hanya dimiliki oleh seorang presiden yang pede, yang percaya diri. Dia bisa mengalahkan itu semua. Dan kalau dia bukan orang kaya raya, bukan orang kaya maksud saya kebetulan pernah datang ke tanahnya Pak Prabowo di Hambalang. Ini para pembenci Jokowi. Ya tenang. Boleh dong, salah ngomong masa nggak boleh? Boleh. Alhamdulillah. Nah, ke mana? Hambalang. Itu gede banget. Dan Anda akan lihat ini kayak seorang tuan tanah yang luar biasa. Saya membayangkan dia naik kudanya itu ya di Hambalang itu pasti keren sekali. Ya. Maksudnya apa itu? Saya mau bilang dia tuh kaya raya, jadi dia tidak bisa ditaklukkan oleh sekedar para pemodal, para oligark itu yang untuk mengalahkan dia. Tapi kembali ke cerita tadi, semua ide-ide positif ini belum tentu bisa jalan, Mas Aiman. Kenapa? Antara lain karena birokrasi di bawahnya itu belum tentu bisa jalan. Yang tadi dikatakan oleh Bung Hudori tadi, yang soal apa? PIP, program Indonesia Pintar itu loh, yang PIP kan, yang disebut UBED. Sebetulnya itu memang nggak boleh ada anak kecil di Indonesia yang saking karena dia miskin, dia tidak bisa beli apa? Alat tulis. Karena negara kita tuh sebetulnya sekarang, saya nggak tahu barangkali sudah dimulai di eranya Pak Jokowi ya, saya nggak tahu lah ya. Tapi yang sekarang nih sebetulnya sudah menurunkan anggaran yang luar biasa besar bagi anak-anak itu untuk kalau kamu perlu beli seragam, kalau kamu perlu beli alat tulis, kalau kamu butuh apa? Jalan ya, ongkos jalan ya. Ya, itu ada kartu Indonesia Pintarnya. Dan bagaimana cara untuk memperbaiki itu semua? Kita kembali saat lagi tetaplah bersama kami di Rakyat Bersuara.